terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yulianti, alamat Citoraja, profesi saya PNS. Lalu tujuan saya untuk ikut kursus public speaking ini adalah agar saya bisa dapat berbicara di depan umum dengan baik, dan yang terutama sebenarnya apabila mempresentasikan pekerjaan di hadapan pimpinan dan teman-teman itu bisa lebih baik, karena selama ini kadang-kadang itu Pak, kalau sudah ini konsepnya sudah bagus, tiba-tiba pada hari H jadi lupa gitu. Oke. Ya, makasih Pak. Oke. Ibu boleh tahu PNS-nya itu di apa Bu? Kayak kemarin kan ada yang PNS di Bea Cukai, ada yang PNS-nya di instansi ini. Kalau Bu Yuli di apa Bu Yuli? Kalau saya di Institut Agama Kristen Negeri Toraja Pak. Jadi di dunia kampus. Dunia kampus. Ibu dosen bukan Bu? Dosen? Bukan. 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 Bukan ya. Saya pegawai di bidang perencanaan dan keuangan. Keuangan. Dan permintaan mulai untuk presentasi sejak kapan? Maksudnya? Ibu untuk presentasi sebenarnya sudah biasa presentasi atau gimana Bu Yuli? Belum sih Pak. Jadi karena kan dengan adanya perampingan struktural di ASN, di mana saya juga termasuk terdampak dari itu. Jadi kalau dulu saya di struktural, sekarang sudah menjadi fungsional. Nah, di fungsional ini sebagai perencana, tentu setiap saat saya diminta untuk mempresentasikan baik terkait target-target kampus, perencanaan kampus untuk 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, lalu untuk evaluasi, realisasi. Nah, itu dibutuhkan presentasi di hadapan pimpinan dan teman-teman. Sebenarnya sih lebih ke pimpinan, karena setiap di fakultas kita harus mempresentasikan gitu realisasi mereka. Lalu pada saat pembagian dana itu kita memang harus punya data sehingga mereka bisa mengerti, karena kan kadang-kadang fakultas atau unit merasa uang mereka kurang gitu, tidak mampu membiayai kegiatan-kegiatan mereka. Jadi kita harus punya argumen. Nah, terkait itu saya pikir saya membutuhkan paling tidak mampu gitu mempresentasikan data-data saya dan bisa diterima. Begitu Pak. Oke, baik Bu Yuli, paham sekarang. Nah, Bu Yuli perhatikan, saya perhatikan dari ketika Bu Yuli berbicara, itu Bu Yuli melakukan namanya filler words. Filler words itu Bu Yuli mengucapkan yang diulang-ulang. Nah, itu nanti kita bisa mengetahui ketika kita rekam gitu. Nah, tadi saya perhatikan E-nya cukup banyak Bu Yuli. Dan permasalahan banyak orang ketika presentasi itu berbicara itu memang filler words. Yang paling menonjol itu nah, apa yang menyebabkan seseorang itu sampai muncul sebabnya adalah orangnya sedang loading data di proses berpikir itu loh Bu. Nah, sambil menunggu proses berpikir, maka untuk menjembatani kalimat atau kata yang muncul ini, seringnya orang mengatakan nah itu Bu Yuli. Itu satu yang wajar. Sebetulnya filler words itu boleh. Yang penting nggak berlebihan Bu Yuli. Coba kita hitung. Misalkan Bu Yuli ya, misalkan dalam 1 menit Bu Yuli ngomong E-nya anggap 4 kali. 10 menit 40 kali yang tidak disadari. Dan Ibu presentasi itu cukup mengganggu Ibu. Nah, nanti pelan-pelan seandainya nanti ketika presentasi pada E-nya lagi, karena ini latihan, kita terima, oh masih ada E-nya, itu satu. Nah, nanti karena tadi video pertama yang Ibu kirimkan, saya lihat, oh sudah lancar, nggak ada filler words gitu. Makanya saya anggap lancar gitu loh. Biasanya teman-teman ketika ngirim video pertama kali, mereka tapping itu sampai ada yang 5 kali, 7 kali baru dikirimkan. Dan mereka mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena untuk
mengatasi gugupnya, groginya, dan tidak biasa berbicara di media seperti Zoom, kemudian HP, seperti itu Bu Yuli. Terus yang kedua, tips supaya kita nggak ngomong bisa kita akali Bu Yuli. Caranya kita ucapkan kalimat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu, nah itu. Nah, ketika Bu Yuli sadar, Pak. Ya, memang kita tidak sadar gitu loh Bu. Nah, hari ini kita mulai untuk menyadarinya Bu Yuli. Jadi Bu Yuli belajar mengatakan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebetulnya mikir juga itu Bu Yuli. Nah, itu bisa dibikin panjang juga bisa. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini terkait dengan topik bahasan ini yaitu, nah baru ngomong. Padahal apa? Nggak ada isinya Bu Yuli. Tapi kan orang kesannya nggak ada, nggak ada e-nya ya. Nah, itu Bu Yuli. Itu yang pertama Bu Yuli. Terus Bu Yuli ya. Satu, untuk pertemuan pertama ini Bu Yuli, satu, sadari filler words. E-nya ada berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Ibu Yuli. Kalau ngomong tentang percaya diri, Bu Yuli percaya diri skala 1 sampai 10. 1, 2 itu enggak pede, 5, 6 tengah-tengah, 10 sangat percaya diri, 8 pede, 9 semakin pede, 10 sangat pede. Skala Bu Yuli berapa kalau berbicara? 6 Pak, antara 5 dan 6. Oke, 5 dan 6. Nah, 5 dan 6 ini saya ingin tahu apa alasan Bu Yuli mengatakan skalanya adalah 5 dan 6. Kenapa Bu Yuli? Karena kalau saya berbicara di depan umum itu pasti masih grogi Pak. Masih grogi, terus kadang apa yang saya sudah siapkan jadi lupa. Jadi apa yang saya sudah siapkan kadang-kadang pada saat di depan umum itu sudah berubah gitu. Oke. Tuh. Nah, grogi, oke, grogi. Apa yang membuat Ibu menjadi grogi? Kira-kira apa Bu Yuli? Kalau menurut saya Pak, mungkin persiapan saya kurang. Oke, good. Nah, ketika Bu Yuli latihan juga kayaknya Pak, tidak latihan. Jadi pada saat kegiatan harusnya saya paling tidak mengambil atmosfer tempat itu gitu. Jadi sehari sebelumnya paling tidak duduk di situ. Jadi pada saat hari H mungkin tidak begitu gugup gitu. Oke, nah itu masuk ke manajemen panggung itu. Nanti ada seperti itu. Untuk mengurangi grogi ada namanya manajemen panggung. Disadari atau tidak, Bu Yuli barusan mengatakan, nah seperti itu lagi Bu. It's okay Bu Yuli. Jadi saya tidak menyalahkan, enggak Bu. Tapi saya mengatakan bahwa oke, kita menyadari gitu Bu Yuli. Gitu Bu Yuli ya. Kita sadar dulu. Oke, jadi kita tahu yang pertama E-nya, filler words-nya. Yang kedua, skala Ibu 5 atau 6. Nah, skala 5 atau 6 ini tinggal kita naikkan 2 digit, 2 level. 7, 8. Nah, terus PR yang kami berikan untuk Ibu, mungkin videonya hanya 5 menit, 10 menit. Nah, tolong dikerjakan Bu. Siapkan waktu. Ibu boleh mengerjakan pagi, boleh malam hari. Kita fleksibel. Nah, karena ada peserta kita juga Bu dari Gerobokan tuh, dia mengerjakan tugasnya jam 10 malam Bu. Jam 10 malam niat banget gitu Bu. Sungkan, enggak enak di rumah, jadi dia keluar rumah di pinggir jalan ngomong Bu, selamat malam teman-teman, ini ada tugas saya yang ketiga. Dengan ini saya ada motor lewat, ada mobil lewat, enggak masalah. Yang penting kita mengerjakan tugasnya. Dan harapan saya dengan tugas 30 video itu sarana kita praktek Bu Yuli. Karena mohon maaf Bu Yuli, banyak orang yang belajar public speaking, beli buku, nonton video, ikut e-course, karena nggak praktek, ya sudah nggak dapat hasil yang maksimal Bu Yuli. Seperti itu Bu Yuli. Kita lanjut lagi Bu Yuli. Nah, ini saya, Bu Yuli, posisi saya sekarang ada di
kota Semarang, Jawa Tengah, Bu Yuli. Di Semarang, Jawa Tengah. Bu Yuli di Sulawesi Selatan, Bu ya? Sulawesi Selatan, Kabupaten Tanah Toraja. Tanah Toraja. Itu kalau Ya. berarti kan saya masuk di WIB, Bu Yuli masuk di WITA. Ya, betul. Jadi Bu Yuli 1 jam lebih cepat dari tempat tinggal saya. Ya, Oke, betul. enggak masalah. Nah, pertanyaannya gini Bu Yuli, kita samakan persepsi dahulu. Menurut Bu Yuli, public speaking itu apa? Silakan Bu Yuli. Kalau menurut saya, public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum. Oke, good. Itu sudah tepat Bu Yuli. Kemampuan berbicara di depan umum. Koma. Kurang tambahan, Bu. Berbicara di depan umum yang terstruktur dan sistematis. Nah, itu Bu. Publik itu umum. Umum itu berapa? Umum itu banyak kalau lebih dari 1 orang yang mendengarkan. Jadi kalau yang mendengarkan 2 orang itu sudah masuk ke publik. Kalau speaking itu berbicara yang ada aturannya. Ada 3. Opening, pembukaan, isi, closing, penutup. Jadi buka, isi, dan tutup. Nah, paling mudah ya buka dengan salam. Apakah Assalamualaikum, selamat pagi, Swastiastu, Namo Buddhaya. Itu opening. Isi, mungkin perkenalan. Closing, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Nah, itu sudah speaking. Kenapa disebut speaking? Karena ada aturan-aturan. Yang kalau nggak ada aturan, namanya talking. Ngobrol. Jadi bebas bicara ngalor ngidul. Makanya kalau ada acara televisi, acara seminar, namanya talk show. Jadi talking show, pertunjukan berbicara. Maka orang bisa ngomong atau membahas apapun, terserah. Baik yang bertanya ataupun yang menyampaikan materi. Karena sifatnya adalah talking, bukan speaking. Nah, kalau speaking ada aturan-aturannya. Nah, Bu Yuli, karena kita kelas private, maka one on one, satu-satu, saya dengan Ibu Yuli. Kalau nanti malam jam 8 malam WIB, itu kelas grup Ibu, kelas rame-rame. Kalau Bu Yuli mau gabung, saya persilahkan. Tidak pun tidak apa-apa, itu pilihan dari Ibu Yuli. Tapi kalau Bu Yuli mau ikut, kita persilahkan Bu Yuli, karena linknya akan kita share di WA Group. Nah, di WA Group itu walaupun banyak orang Bu Yuli, tapi yang ikut tidak semuanya Bu Yuli. Ada yang sudah selesai, ada yang baru bergabung. Nah, pengalaman kita dari teman-teman yang praktek itu, setelah mengikuti praktek berbicara, kita bisa melihat progres perkembangan dari teman-teman yang ikut kelas public speaking. Nah, kita lanjutkan lagi untuk Bu Yuli. Nah, public speaking sudah clear. Nah, sekarang coba kita ulangi lagi Bu Yuli. Sebutkan nama, alamat, profesi, dan tujuan Ibu belajar public speaking. Nah, dimulai dengan perkenalkan nama saya, alamat, profesi, tujuan saya belajar public speaking adalah demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Ya. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Oke. Nah, baru mulai Ibu sudah ngomong kan Bu ya? Nggak masalah Ibu, nggak masalah. Maaf. Baik, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Alamat saya di Menkendek Tanah Toraja. Profesi saya PNS di instansi Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Lalu tujuan saya ikut adalah agar saya mampu berbicara di depan umum secara sistematik dan mampu mempresentasikan pekerjaan saya di depan pimpinan dan di hadapan teman-teman. Demikian perkenalan saya. Terima kasih.
Oke. Selamat sore. Selamat sore. Nah, Bu Yuli, itu tidak ada 1 menit. Bu Yuli ngomong E-nya berapa kali itu, Bu? Gitu, Bu Yuli. Ya, tadi sadar langsung. Oh ya, nah karena kita diberitahu, maka kita jadi tahu, Bu Yuli. Nah, bagi orang-orang yang tidak belajar, Bu, mereka ngomong itu merasa nyaman, Bu Yuli. Tapi itu mengganggu pendengar kalau diulang-ulang. Nah, saya berikan contoh seperti ini, Bu Yuli. Ini latihan, Bu Yuli. Selamat sore, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ilyas Sapso. Saya tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah. Profesi sebagai trainer, motivator, dan coach. Tujuan saya mengajar public speaking, memberikan semangat, motivasi, dan mengajarkan teman-teman yang belajar agar mereka mampu berbicara dengan sistematis, terstruktur, dan berdampak bagi pendengarnya. Demikian teman-teman, sesi perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Nah, itu contoh Bu Yuli. Yuk coba. Sore ini kita latihan bicara lancar tanpa ada E-nya, Bu Yuli ya. Kalau ada E-nya, ulangi lagi Bu Yuli. Tarik nafas dulu Bu Yuli. Yuk, mulai. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Saya tinggal di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Profesi saya sebagai ASN pada Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Adapun tujuan saya mengikuti kegiatan kursus public speaking. Ada E-nya Bu Yuli, ketahuan Bu Yuli. Ya, Pak. Nah, memang tidak apa-apa Bu Yuli, sengaja. Ini sengaja. Jadi apa? Jadi ada sebuah proses yang kita lalui. Oh, ternyata saya masih mengucapkan itu. Karena ini latihan, saya berharap sampai benar. Yuk, kita mulai lagi, Bu. Nah, nanti Bu Yuli, ketika ada dorongan ngomong ada ngomong E-nya, Ibu tarik nafas. Nah, itu Bu Yuli. Pelan-pelan aja Bu Yuli, santai aja. Yuk. Selamat malam, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yulianti Duma. Saya tinggal di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Profesi saya sebagai ASN pada Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Dan tujuan saya mengikuti training public. Oke. Masih Pak, masih. Ya, enggak masalah Ibu. Itu latihan kita, Bu Yuli. Kenapa? Karena Bu Yuli belum terbiasa, Bu Yuli. Nanti kalau sudah terbiasa, hanya lama-lama kan akan menghilang atau minimal sudah berkurang. Coba kita tes dulu. Ini yang terakhir ini kira-kira E-nya berapa sampai terakhir. Jadi kalau ada E-nya, dilanjutkan aja Bu Yuli. Yuk silakan. 3, 2, 1. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Yulianti Duma. Saya tinggal di Toraja, Sulawesi Selatan. Profesi saya sebagai ASN pada Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Dan tujuan saya mengikuti training public speaking ini adalah agar saya dapat berbicara di depan umum secara sistematik dan terstruktur, dan terutama dalam mempresentasikan pekerjaan saya di hadapan pimpinan dan teman-teman. Terima kasih, demikian perkenalan singkat saya. Selamat malam. Oke, nah 2 Bu, 2. Jadi 2 E-nya itu yang pertama ada kelihatan Bu, karena Ibu bicaranya cepat. Nah yang E yang kedua yang kelihatan Bu Yuli. It's okay, tidak masalah Bu Yuli. Paling enggak ini sebagai catatan bahwa untuk pertemuan kita pertama kali ini Bu Yuli menemukan filler words itu Bu Yuli. Jadi saya berharap ketika nanti Bu Yuli praktek presentasi tidak ada lagi E atau kata-kata yang ulang-ulang. Clear Bu Yuli ya, kita lanjutkan. Nah, kalau sudah ada filler words-nya, sudah oke. Tujuannya sudah clear, sudah jelas. Nah, public speaking itu punya 5 tujuan Bu Yuli. Tujuan ini tidak perlu dihafalkan Bu Yuli, karena cukup kita ambil yang nomor 5 Bu Yuli. Karena level tertinggi adalah di level nomor 5. Kalau yang pertama, orang belajar public speaking itu apa? Memberitahu. Tujuannya agar mengingat. Contohnya apa? Teman-teman
ikut kelas public speaking ini secara online itu ke grup Selasa malam jam 20.00 WIB. Itu hanya memberitahu Bu Yuli. Yang kedua menjelaskan, kenapa kok jam 8 malam? Karena itu adalah jam di mana banyak teman-teman yang sudah selesai bekerja. Yang ketiga, kenapa kok malam? Kita meyakinkan. Nah, karena di jam-jam itu, jam-jam terbaik bagi kita untuk belajar. Yang keempat, membujuk atau mengubah pendapat. Dan yang kelima, mendapat persetujuan. Nah, saya ingin tahu Bu Yuli, ketika Bu Yuli menyampaikan atau presentasi terkait dengan anggaran dan hal-hal terkait dengan pekerjaan Ibu ini, persetujuan apa, tindakan apa yang ingin Ibu dapatkan dari orang-orang yang mendengarkan presentasi dari Ibu Yulianti? Apa Bu Yuli? Yang pertama itu agar apa yang saya sampaikan atau data yang saya sampaikan itu masuk di akal pimpinan sehingga mereka tidak komplain dan menerima apa yang saya sampaikan. Oke. Nah, perlu tahu Bu Yuli, pimpinannya ini levelnya atau apa disebutnya? Mulai dari rektor, dekan, pimpinan lembaga, unit, dan di biro sendiri, biro direktorat. Biro direktorat. Oke. Ini Institut Agama Kristennya negeri Bu ya? Ya, Pak. Negeri ya. Kalau yang di Jawa kan kebanyakan yang IAIN kan yang Islam gitu Bu ya. Tapi kalau yang di sana yang Kristen Bu ya? Ya. Oke. Sama-sama di bawah Kementerian Agama. Kementerian Agama. Oke. Ya karena ini udah clear Bu. Jadi mulai direktor, dekan, biro direktorat itu adalah klien orang-orang yang mendengarkan presentasi dari Ibu Yuli. Itu Bu Yuli ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, nanti ada saatnya saya minta Bu Yuli share screen untuk PowerPoint yang akan Ibu presentasikan. Nanti Bu, ada saatnya itu Bu Yuli. Saya ingin tahu bagaimana cara Bu Yuli ketika sudah menyiapkan slide-nya, kemudian presentasi. Gitu Bu Yuli. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Memberitahu, mengingat, menjelaskan, membuat orang mengerti, meyakinkan agar nggak ada keraguan, membujuk untuk mengubah pendapat, dan mendapat persetujuan agar seseorang mengambil tindakan. Nah, di sini adalah bagaimana audiens yang mendengarkan presentasi dari Ibu Yuli itu clear dengan Ibu Yuli. Nah, pertanyaannya, apakah ketika presentasi Ibu Yuli itu merasa cemas, Bu Yuli? Iya, Pak. Nah, apakah merasa cemas, takut, grogi, Bu Yuli? Lebih ke cemas. Nah, kecemasan yang Ibu alami itu kalau dibuat skalanya berapa? 10 maksimal deh, Bu. 5 Bu ya? Oke. Jadi ada perasaan cemas. Ternyata Bu Yuli, orang yang mau presentasi mengalami namanya rasa cemas, Bu Yuli, itu yang dialami diantaranya seperti ini, Bu. Ada sebuah riset di Amerika, Bu Yuli. Ada komunitas orang yang sakit parah, takut mati. Yang kedua, komunitas orang yang takut berbicara. Yang ketiga, takut apalagi. Ketika di rata-rata, Bu Yuli, orang yang takut mati itu hanya 19%. Orang yang takut presentasi 23%. Artinya apa? Orang yang takut presentasi itu lebih tinggi ketakutannya daripada orang-orang yang takut mati, Bu Yuli. Nah, seperti itu. Itu sebuah risetnya, Bu Yuli. Jadi lebih cemas presentasi daripada orang-orang yang takut mati. Biasanya orang yang cemas itu umumnya apa? Gemetar, tiba-tiba lupa, merasa malu, sakit perut, berkeringat dingin, Bu Yuli.
Nah, ada yang lebih parah Bu Yuli. Setiap kali merasa cemas, bolak-balik ke belakang nyari toilet. Perutnya nggak nyaman. Nah, ternyata Bu Yuli, orang yang cemas seperti itu adalah orang-orang yang normal, Bu Yuli. Orang-orang yang normal. Jadi orang yang takut presentasi itu normal, Bu. Artinya apa? Bukan hanya Bu Yuli yang mengalami ketakutan, kecemasan seperti Bu Yuli. Temannya banyak, Bu Yuli. Bahkan saya juga dulu pertama kali presentasi ketika masih bekerja menjadi seorang sales, itu saya diminta presentasi di depan anak-anak SMA loh. Itu dikasih waktu hanya 15 menit, saya juga grogi, Bu Yuli. Saya ngomong ngapain? Bagaimana saya jualan? Maka kemudian saya ikut kelas training of trainer, kelas public speaking, sampai akhirnya ketika dites nilai saya lulus, Bu. Oleh trainer saya mengatakan kamu lulus. Nah, tambah PD, tambah PD, tambah PD, ikut kelas training for trainer, sekarang mengajarkan materi public speaking. Takut ada nggak? Takut masih ada. Tapi kita mampu mengelola bagaimana ketakutan itu membuat kita lebih baik pada saat presentasi. Nah, Bu Yuli sekarang usia berapa tahun Bu Yuli? Saya 47. 47. Oke. Tanggal lahir tanggal berapa Bu Yuli? 30 Juli 1975. 30 Juli Juli 1975. 75. Ini kalau secara chemistry itu Bu Yuli pernah ikut tes psikologi enggak Bu Yuli? Pernah, tapi maksudnya asesmen di Asesmen. kantor. Ya. Apa Bu? Hasil psikologi waktu apa Bu? Hasil tesnya Bu Yuli? Tidak pernah disampaikan ke kami, Pak. Oh. Hanya ikut saja dan hanya diketahui sama pimpinan. Hmm. Hasilnya itu pimpinan yang tahu, kalau kita enggak. Enggak, oke. Baik Bu Yuli. Nah, nanti nanti untuk chemistry-nya Bu Yuli akan kita bahas di pertemuan yang akan datang Bu Yuli. Jadi Bu Yuli itu chemistry-nya apa? Apakah hubungan otak kanan, kiri, tengah, atas atau bawah? Baru kemudian kita tahu positifnya apa, kelemahannya apa, dan bagaimana memaksimalkan hal itu Bu Yuli. Baik, Pak. Oke, jadi untuk pertemuan kita Bu Yuli cukup untuk pertemuan pertama ini Bu Yuli. 1, filler words. Yang kedua, skala PD-nya tengah-tengah. Ya, perlu dinaikkan lagi. ya. Dan yang ketiga, untuk chemistry-nya di pertemuan yang akan datang Bu Yuli. Itu Bu Yulianti. Nah, untuk nanti malam jam 8 malam silahkan kalau Bu Yuli mau gabung lagi, saya persilahkan. Itu pilihan dari Bu Yuli. Kalau mau lihat seperti apa gitu Bu Yuli. Sampai ketemu lagi. Baik Pak, terima kasih banyak. Mungkin untuk kali ini nggak ikut dulu Pak yang di grup karena habis vaksin jadi ada efeknya. Oke, baik Bu Yuli. Gitu, jadi siap. Lain kali Pak ya. Untuk grupnya. Terima kasih banyak Pak. Selamat baik. Malam. Selamat malam. Untuk tugas saya tunggu video yang kedua Bu Yuli ya. Baik Pak, siap.